Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, hanya saja aku adalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku hanya saja Tuhan yang berhak kamu sembah. Tuhan kamu yang berhak kamu sembah adalah Tuhan yang Esa. Maka siapa sahaja adalah ia mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Dan tidak ia menyekutukan dengan seorang pun di dalam beribadah menyembah Tuhannya. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah pagi hari ini kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan tafakkur ulil albab. Menyambung apa yang telah kita pelajari minggu lepas, atau siri lepas lebih tepatnya, yakni kita pelajari ayat yang keempat, muka surat yang keenam, surah Al-An'am ayat 50. Sekali lagi saya hanya ingin memberikan penekanan bahwa dalam ayat Al-An'am, ayat 50 surah Al-An'am ini, poin terpenting yang tidak ditekankan oleh Allah ialah tentang sifat
basyariyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, poin terpenting di dalam ayat ini yang ditekankan oleh Allah ialah tentang sifat basyariyah yang ada pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manusia seperti mana manusia yang lain, maka dia tidak memiliki perbendaharaan yang dimiliki oleh Allah. Tidak mengetahui yang gaib seperti mana manusia lain. Bukan malaikat. Bukan malaikat. Kenapa sifat basyariyah Nabi ini begitu ditonjolkan oleh Al-Quran, disebutkan dalam banyak ayat? Pertama, dari segi background sejarahnya. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini Nabi yang diutus oleh Allah selepas Nabi Isa. Selepas Nabi Isa. Dan sedia maklum, Nabi Isa yakni Nabi yang dapat pujian, sanjungan daripada pengikutnya dengan sanjungan yang melebihi daripada yang dibenarkan. Dianggap sebagai Tuhan, dianggap sebagai jelmaan Allah, dianggap sebagai anak kepada Allah, dianggap sebagai apa sajalah Tuhan yang berdiri selain Allah. Sehingga Nabi Isa tidak dianggap sebagai manusia biasa, tapi sudah bertaraf Tuhan. Dan mereka sembah. Dan mereka sembah. Hingga hari ini ramai yang menganggap Nabi Isa ini sebagai Tuhan. Bayangkan. Dan itu kesesatan yang nyata. Ya, mungkin karena mereka kagum dengan kehebatan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Menghidupkan orang yang mati, menciptakan burung daripada tanah liat, sembuhkan pelbagai penyakit, hanya disentuh dengan tangan beliau. Tapi semua itu terjadi kerana biiznillah. Biiznillah. Sehingga Nabi terakhir ini disebutkan Allah, diingatkan oleh Allah kepada kita sebagai pengikutnya, dia manusia seperti kamu. Sungguh pun Nabiku yang terakhir ini punya keajaiban-keajaiban yang pelik-pelik yang kamu tak dapat memahami. Boleh membelah bulan, boleh jadikan makanan sedikit cukup dimakan oleh ribuan orang, boleh bercakap dengan unta, boleh bercakap dengan pokok, boleh menegur bumi yang bergoncang supaya diam. Dan lain sebagainya. Janganlah kelebihan-kelebihan, keajaiban-keajaiban yang dilakukan olehnya itu menghilangkan sifat basyariahnya. Membuat kamu meyakini bahwa dia bukan manusia. Atau dalam bahasa yang lebih tegas, kamu fikir dia sudah bukan manusia lagi, tapi sudah naik taraf. Punya sifat-sifat ketuhanan. Itu bahayanya. Itu berulang kali dalam ayat Al-Quran, Nabi akhir disebutkan bashar. Agar kita tidak
meyakini bahwa Nabi Muhammad itu punya sifat ketuhanan. Sama ada sifat rububiyah ataupun hak uluhiyah. Tidak ada. Tidak ada. Walaupun bagi Nabi SAW, ya, balagha aqsa ghayatil kamal al-bashari. Nabi Muhammad SAW manusia yang telah mencapai kemuncak kesempurnaan manusia. Itu betul. Nabi Muhammad telah mencapai kemuncak kesempurnaan sifat kemanusiaannya. Itu betul. Tetapi tidaklah sampai peringkat punya sifat rububiyah, apalagi hak uluhiyah. Tidak boleh. Nabi sendiri yang menyatakan bahwa bagi Nabi telah mencapai kemuncak kesempurnaan manusia. Betul. Nabi pernah kata, inilah atqakum wa ahsyakum billah wa a'lamukum billah. Aku manusia yang paling takwa kepada Allah, paling takut di antara kamu kepada Allah, paling mengerti tentang Allah pula. Itu yang sama sekali telah mencapai kemuncak kesempurnaan sifat manusia. Tetapi tidaklah sampai peringkat yang tadi punya sifat rububiyah, apalagi hak uluhiyah. Kenapa ya mas sekalian? Begini ya, saya ringkaskan, saya tambahkan penjelasannya. Karena ini penting. Ada dua perkara, dua hal. Kenapa sifat basyariah Nabi sering disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Sering disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Dan Nabi sendiri disuruh oleh Allah untuk meyakinkan umatnya bahwa baginda adalah manusia seperti mereka. Allah beritahu kita bahwa nabinya manusia macam kita. Nabi pun dituruh oleh Allah untuk berulang kali meyakinkan umatnya bahwa baginda adalah manusia seperti kita. Ada dua tujuan yang sangat penting. Yang pertama, kalau dalam bahasa Arabnya, yakni tahdidus sifatil ilahiyah wa anna ahadan minal bashari biman fihim al-anbiya war rusul ragma mu'jizatimul balighah la ta'tarihim tabi'atal ilahiyah bi wajhin minal wujuh hatta la yu'badu min dunillah. Lebih kurang maksudnya. Yang pertama yakni untuk membatasi sifat-sifat rububiyah dan ilahiyah itu hanya milik Allah. Atau untuk menghalangi Nabi Muhammad daripada dianggap punya sifat-sifat uluhiyah, hak uluhiyah dan sifat rububiyah. Walaupun baginda Nabi punya kelebihan-kelebihan yang Allah anugerahkan yang berupa mukjizat, boleh membelah bulan, boleh naik hingga ke Sidratul Muntaha, boleh dan lain sebagainya. Sehingga bila ini difahami betul, menempatkan Nabi dalam tempat kedua yang semestinya, sehingga tidak ada seorang pun yang akan menyembah Rasulullah.
Sebenarnya yang disembah tetap Allah Subhanahu wa taala. Setinggi manapun darjah Rasulullah, sehebat manapun mukjizat yang Allah berikan pada baginda, baginda tidak layak disembah. Ibadah hanya kita tujukan pada Dia. Iyyaka na'bud, iyyaka na'bud. Tidak ada kita kata iyyaka na'budu, iyyaka wa iya Muhammadan, na'bud, tidak ada. Iyyaka. Allah, ya Allah, Engkau sajalah yang kami sembah. Engkau sajalah yang kami mohon pertolongan. Bermakna tidak ada yang lain yang punya hak untuk disembah atau sifat rububiyah selain Allah. Hatta Rasulullah sendiri. Ini penting karena jika orang sudah tidak lagi mengakui sifat kemanusiaan Nabi, sehingga menaikkan Nabi lebih tinggi daripada manusia, sudah mendekati sifat ketuhanan, itu akhirnya sesat. Ramai orang minta kepada Nabi sesuatu yang Allah sahaja mampu memberikannya, minta sehat, minta dikabulkan hajatnya. Itu kan sudah jatuh syirik itu. Jatuh syirik. Ingat, kita ini umat ya Mas kan, umat Nabi Muhammad SAW yang datang selepas Nabi Isa, yang umatnya menganggap Isa ini sebagai Tuhan. Bayangkan, bukan manusia. Tiba-tiba ada Nabi. Coba kalau ini tidak ditegaskan Allah, sifat kemanusiaan tidak ditegaskan baik dalam Al-Quran. Boleh jadi nanti umat akhir zaman pun menganggap Nabi Muhammad sebagaimana umat Nasrani menganggap Nabi Isa. Syirik. Itu satu. Tahdidul sifatil ilahiyah. Untuk memberikan had batasan. Maknanya, hanya Allah saja yang punya sifat uluhiyah, rububiyah, dan Nabi terhalang untuk menghalangi Nabi punya sifat itu. Sehingga tidak ada orang yang menyembah Rasulullah. Yang ada patuh mengikuti ajarannya atas perintah Allah. Bayangkan. Murni akidahnya. Sempurna akal fikirannya. Sempurna hatinya. Dan yang kedua, inna ta'kida ala basyariyatir rasul, sesungguhnya penegasan terhadap sifat kemanusiaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqta'u hujjatal ibad 'ala Allah. Ini boleh menghilangkan, mematahkan hujah hamba kepada Allah. Macam mana maksudnya? Jika Allah mengutus Nabi, katalah bukan daripada kalangan manusia. Allah utus Nabinya kepada kita bangsa manusia, tapi bukan daripada manusia. Senang nanti kita berhujah di hadapan Allah. Wahai manusia, kenapa dahulu kamu tidak ikut Nabimu? Ya Allah, bagaimana mungkin aku ikut Nabimu? Nabi yang kamu lantik ini bukan macam kami. Kami perlu makan, dia tak makan. Kami perlu makan, tapi dia tak makan. Macam mana kami nak ikut? Kamu suruh sujud kepada engkau, ya Allah, sebagaimana sujud yang dilakukan oleh Nabimu. Nabimu sujud sepanjang hayatnya karena dia bukan manusia. Macam mana kami nak ikut? Nah, ini yang sekarang ada tuh. Hatta ketika Nabi Muhammad, walaupun Tuhan diutus sebagai manusia pun, hari ini masih ada orang berdalih seperti itu. Itu Nabi. Kita bukan. Alasan-alasan seperti inilah tidak seharusnya ada.
Bila kita memahami rahsia di sebalik diutusnya Nabi sebagai manusia menjadi utusannya, misalnya. Bayangkan kalau Nabi Muhammad ini, Nabi ini bukan daripada golongan manusia, tapi kalangan malaikat. Setiap kita pasti beralasan. Kenapa tak ikut? Itu Nabi bolehlah. Dia bukan macam kita. Dia tak penat, dia tak letih. Dia tak fikir cari makan, tapi dia fikir berkeluarga, tak fikir bermasyarakat, tak fikir itu. Dia berperang, dia bukan manusia. Musuh banyak pun boleh menang. Karena musuh tak nampak dia. Coba. Alasan ini pasti muncul. Sedangkan, saya kata ni, Nabi sebagai manusia biasa, Allah itu pun umatnya, ada yang selalu kata, tak boleh, itu Nabi. Kita bukan Nabi. Itu semua alasan yang betul-betul tolak mentah-mentah oleh agama. Tolak mentah-mentah. Jadi jika Nabi boleh melakukannya, walhal Nabi manusia, makan seperti kita makan, ya kita pun demikian juga. Nabi puasa, Nabi salat, Nabi tidur, Nabi bekerja, Nabi berniaga, bahkan Nabi kadang-kadang tak cukup perbelanjaan rumah tangganya, berhutang pula. Nabi punya hutang pada Yahudi, bayangkan. Masya Allah. Jadi wajar. Itu sangat-sangat wajar. Tidak mengurangi makom kenabiannya. Nabi berhibur, Nabi berlomba lari dengan istri baginda, Nabi menyaksikan lomba kuda. Bukan lomba kuda berhadiah, bukan lomba kuda judi. Nabi berlatih, atau melatih dan bukan melatih tenteranya. Itu segala-galanya itu. Segala-galanya. Sebab itulah ada dua perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jemaah sekalian. Perjalanan sangat besar. Yang satu kita disuruh mencontohinya. Yang satu kita tak pun disuruh mencontohinya. Sama-sama dilakukan oleh Nabi. Satu Isra, dua Mi'raj. Isra Mi'raj maksudnya. Perjalanan Isra Mi'raj. Itu Allah tidak menyuruh kita mencontohinya. Apalagi Mi'raj, coba. Karena itu bukan pilihan Nabi, bukan ikhtiar Nabi. Di dalam Al-Quran, cerita Mi'raj ini tidak disebut. Dari mana? Tahu-tahu sudah destinasi. Tapi Isra disebut. Daripada Haram ke Masjidil Aqsa. Yang Mi'rajnya, tahu-tahu sampai ke Sidratul Muntaha. Quran tidak sebut. Dan kemudian balik. Ya, karena itu kita tidak disuruh untuk mencontohnya, itu di luar kemampuan kita. Berbeza dengan peristiwa yang lain, contohnya hijrah. Masya Allah. Hijrah bahkan direkodkan oleh sejarah. Bagaimana rumah Nabi dikepung, hingga bagaimana Nabi berjaya selamat di Madinah. Dengan berbagai siasat, cara untuk mengelirukan musuh, menyewa pemuda Yahudi, dan sebagainya. Ditempuh dengan susah payah. Kalau ikut logik lah, bahasa yang mudah. Kenapa ya? Kan beberapa tahun sebelumnya, Nabi pernah di Isra Mi'raj kan tanpa susah payah, tanpa persiapan. Tak akan fikir. Antara aja Jibril, ditemani oleh Jibril, ya kalau dalam bahasa awamnya digendong lah oleh Jibril, dengan keadaan buruk, sampai senang, tak payah susah, ada rasa takut, tak ada rasa cemas, tak perlulah menyuruh di gua.
Kenapa ketika Nabi nak berhijrah ke Madinah, nyawa terancam ini? Keselamatan jiwa Nabi terancam semasa hijrah. Makna keadaan Nabi lebih kritikal. Madinah pula Nabi tak pernah pergi. Kenapa ya Allah tak terus utus Jibril saja? Jibril turun, jumpai Muhammad utusanku. Bawa dia, gendong dia, terus terjunkan di Madinah. Kempunan itu orang kafir. Apa tak diperlakukan seperti itu? Wahai nyawa Nabi dalam keadaan bahaya, masa Isra Mi'raj tidak bahaya, nyawa Nabi tidak bahaya. Ya, karena peristiwa hijrah ini kita disuruh mencontohinya. Begitulah rupanya upaya usaha untuk menyelamatkan keimanan. Coba kalau hijrah, ketika Nabi tidak meninggalkan imannya, kata Allah pelakukan sebagaimana ketika Allah melakukan baginda semasa Isra Mi'raj. Diutusnya Jibril, digendongnya, lalu diterjunkan di Madinah. Sekali mata. Dan orang kafir tiba-tiba kehilangan jejak, dah tak tahu di mana tiba-tiba. Sekarang mungkin kalau kita menghadapi ujian dengan orang kafir dakwah, pasti kita akan kata, ya, tak boleh, kita tak boleh lah. Kan kita manusia. Nabi dahulu ada orang kafir pun, Jibril tolong terus ke Madinah. Tak pernah merasai susah. Pasti banyak alasan. Pasti banyak alasan. Sebab itu ketika Allah perintahkan Nabi berhijrah dari Makkah ke Madinah, betul-betul sifat-sifat basyariah Nabi begitu ketara sekali. Semua yang dilakukan Nabi itu adalah masih menunjukkan sifat kemanusiaannya. Keluar senyap-senyap, buat siasat macam mana cara dahulu, ini strateginya macam mana, menyuruh dahulu, jangan terus sini, tak tahu jalan, kena tanya orang, kena pakai tulis guide umpamanya. Itu betul-betul manusia. Agar tidak ada umatnya yang menyembahnya sebagai Tuhan. Menganggapnya sebagai Tuhan. Satu, dua, ini penting sekali. Penting sekali. Sebab kalau tidak, bukan mustahil jamaah sekalian. Nasib Nabi Muhammad, nanti senasib macam Nabi Isa. Itu pun sekarang ada. Yang menyembah Nabi, memuji Nabi berlebih-lebihan seperti yang kita sampaikan minggu yang lepas. Karena menganggap Nabi ini sudah bukan manusia lagi. Sebaliknya yang menganggap Nabi hanya manusia sahaja, bukan manusia yang diberi wahyu oleh Allah, pun menolak Nabi juga. Orang kafir menolak Rasulullah sebagai ajaran Rasul karena mereka hanya melihat ini manusia macam kita. Tak punya kelebihan apa-apa. Tengok. Yang tidak mengakui sifat kenabiannya, jadi orang kafir. Yang tidak mengakui sifat kemanusiaannya, seolah sudah naik jadi maqam rububiyah, jadi syirik. Nah, kita disuruh jadi orang yang tengah-tengah. Terimalah Nabi Muhammad itu, seperti mana surah Al-Kahfi nyatakan, aku ini manusia macam kamu, sehingga apa yang aku lakukan itu perintah Allah, yang kamu mesti ikuti dan kamu mampu, karena aku pun mampu. Aku manusia mampu buat, kamu pun mesti mampu buat. Hanya saja, beza aku dengan kamu, aku dapat wahyu, kamu tidak. Sehingga apa yang keluar daripada mulutku, apa yang aku arahkan pada kamu, semuanya adalah datang daripada Dia. Sebagaimana kamu wajib patuh kepada Allah, aku pun wajib patuh kepada Dia. Disitulah rahasia kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dicipta oleh Allah SWT sebagai manusia biasa. Dan bahkan Nabi secara demonstratif dengan sengaja menunjukkan sifat kemanusiaan. Makan pun Nabi diperlihatkan. Ya. Ketika ada orang menyindir, macam itu Nabi ke?
Macam tu Nabi. Bahkan Nabi kata, ya akul kama yakul abdu. Ya, aku ni hamba. Cara makanku sama dengan makan seorang hamba. Sebelaya hamba. Bukan macam raja, apalagi dewa-dewi. Aku duduk macam duduknya hamba. Subhanallah. Dan itu banyak hadis-hadis yang seperti itu. Ringkas kata jemaah sekalian, ayat ini, poin terpenting yang disama, yakni menegaskan unsur atau sifat kemanusiaan Nabi. Kemanusiaan Nabi. Jadi kita hendaklah memahaminya itu. Oh iya, dia manusia. Tetapi dapat wahyu. Dapat wahyu. Kalaupun Nabi boleh membelah bulan, itu dengan izin Allah. Tidak bermakna Nabi punya kuasa sebagaimana kuasa yang dimiliki oleh Allah. Tidak. Sama sekali tidak. Nabi tahu amalan, Nabi keadaan orang dalam kubur. Kalau manusia takkan tahu. Dia tahu tu sebab Allah beritahu. Oh, ini orang dalam kubur ni yang sedang disiksa ni. Sedang disiksa ni. Tak apalah kalau begitu aku pohonkan dia agar Allah ringankan siksanya. Lalu Nabi pacak pelepah tamar. Nabi kata selagi pelepah tamar ini masih basah, orang ia akan mendapatkan keringanan azab. Nabi tahu. Bukankah itu tahu benda yang gaib? Ya, Nabi tahu perkara yang gaib jika Allah memberitahukannya. Bukan Nabi sebagai alimul ghaib. Tidak. Nabi bukan seorang alimul ghaibi. Sama sekali tidak. Nah ya, itu saya tekankan ini, poin terpenting ini dalam ayat yang keempat. Baik, sekarang jamaah sekalian, mari kita teruskan kajian kita. Ayat yang kelima, muka surat 7. Ayat kelima, muka surat 7. Ayat ini benar-benar merangsang daya fikir kita, kemampuan intelektual kita, karena ada aspek-aspek yang boleh kita pahami dengan kekuatan IQ, tapi ada juga mengandungi pengajaran-pengajaran yang mesti kita serap dengan kemampuan SQ kita dan kekuatan spiritual kita. Ya, saya ulangi, ayat yang kita nak pelajari, ayat 5, muka surat 7, ada pengajaran-pengajaran dalam ayat ini yang kita hendak dapat kita fahami dengan kemampuan berfikir, kecerdasan intelektual kita, tafakur, dan ada pengajaran dalam ayat ini yang kita boleh serap, kita fahami, kita resapkan dengan kemampuan spiritual kita, tadakkur kita. So, dalam ayat ini mengandungi dua bahan yang jadi makanan, dua perkara yang jadi makanan fikir dan juga makanan fikir. Oh, ya. Ayat yang kita nak pelajari ini ada dua perkara, yang kedua-duanya menjadi makanan. Satu menjadi makanan fikir, yang satu lagi menjadi makanan zikir. Dan kemudian hendaknya diselaraskan, berjalan secara serentak, dan itu namanya ulul albab. Baik. Yang ada bukunya, lihat ayat yang kelima, muka surat yang ke-7. Yang tidak ada, lihat surah Al-A'raf. Al-A'raf ayat 176. 176. Tapi lebih elok
kalau kita baca daripada 175, dua ayat. Mungkin lebih sempurna nanti kefahaman kita. Kita baca daripada 175 dan 176. Coba ada mungkin di antara sekalian yang ingin dengan sukarela, tolong bacakan ayat ini. Sila yang ingin membacakan. Silakan. Siapa silakan. Saya baca Ustaz. Sila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Masyaallah, tabarakallah. Saya bacakan daripada ayat sebelumnya ya. Watslu dan bacakan oleh engkau wahai Muhammad ayat 175 alaihim ke atas mereka naba perkhabaran cerita alladzi orang yang atainahu yang kami telah berikan kepadanya ayatina ayat-ayat kami. Ceritakan kepada mereka perkhabaran cerita tentang orang yang kami berikan kepadanya ayat kami. Ya, bahasa mudahnya ulama, orang alim, ilmunya banyak. Muhammad ceritakan dahulu ada seorang ulama, pakar kitab kami, ayat kami. Alim sungguh. Malangnya fansalakha minha. Fansalakha lalu dia telah tertanggal minha daripada ayat kami itu. Fa'atba'ahu syaitan lalu telah mengikuti akan dia oleh syaitan. Ini menarik nih. Telah mengikuti akan dia oleh setan. Bukan dia mengikuti setan. Setan menjadi pengikutnya. Bayangkan. Fakana minal ghawin. Maka adalah dia orang-orang itu termasuk orang-orang yang sesat. Walau syi'na, jikalau kami kehendaki, kata Allah, la rafa'nahu biha. Niscaya kami angkat orang ini, orang alim ulama ini, angkat dengan sebab ilmu yang dia miliki tentang ayat kami. Ilmunya banyak, alim sungguh. Kalaulah kami kehendaki, kalaulah dia mau, sebenarnya begitu, kami boleh angkat dia ke darjah maqam yang sangat tinggi. Karena dia orang alim. Ilmunya banyak. Walakinahu tetapi dia akhlada ilal ardi. Dia lebih memilih mengekalkan dirinya terpacak, tertanam di bumi. Di bahasa yang luar biasa dari segi balaghahnya. Dia boleh naik ke atas, ke Sidratul Muntaha. Dia malah lebih suka terpacak di bumi. Pahal alim. Wattaba'a hawahu dan dia telah mengikuti hawa nafsunya.
Nah ini dia. Famataluhu. Perumpamaan orang seperti ini. Okelah, untuk memudahkan menjelaskan. Ulama su namanya ini ya. Ini namanya ala ulama usu. Ulama su. Ulama, tapi termasuk ulama su. Ulama yang jahat. Perumpamaannya seperti mana perumpamaan anjing. Wa'iyadzubillah. Intahmil alaih, jika engkau menghalaunya atau memberi bebanan, hamalayah milu itu maknanya memberi bebanan kan. Ia menjulurkan lidah, terjelir lidah dia. Terjuluk lidah. Autatrukhu, atau jika kamu membiarkannya pun, tak kamu suruh, tak kamu duduk, tak disuruh kerja, tak ada bebanan apa-apa, pun berjulur juga. Terjelir juga lidah dia. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah perumpamaan kaum orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat kami. Faksusil qasas. Ceritakan Muhammad kisah ini, kisahkan, ulangi kisah ini ya. La'allahum yatafakkarun, supaya mereka berfikir. Tadi sudah saya katakan di awal tadi, dalam ayat ini yang silam, ada 2 poin, 2 pengajaran, 2 perkara. Yang satu menjadi santapan fikir, yang satu menjadi santapan zikir. Yang satu menjadi objek fikir, dan kita menggunakan kemampuan intelektual kita, kemampuan potensi hipokampus kita. Yang satu poin lagi, yakni menjadi objek zikir, menjadi makanan zikir, yang hendaklah kita mengaktifkan potensi amigdala kita. Gabungan dari 2 itu, seperti yang kita pelajari, itu orang yang ulul albab. Baik. Ya, mungkin kita boleh bincang siapa orang itu, sebab di dalam tafsir macam-macam ya. Walaupun kebanyakannya, ulama tafsir mengatakan ulama yang dimaksudkan di sini tidak disebut ya. Alladzi ataina, orang yang kami beri ayat itu tidak sebut namanya. Sehingga ulama tafsir berbeza pendapat. Walaupun kebanyakan mereka, yakni ulama Bani Israel, namanya Bal'am bin Ba'ura. Tapi tak apalah, kita janganlah terlalu berpanjang lebar tentang siapa namanya, siapa ini, kita tidak perlu itu secara. Nanti kita akan malah kehilangan maksud sebenar, memahami maksud sebenar ayat ini. Apalah, ada yang namanya Bal'am Ba'ura. Tidak salah mempelajarinya berkaitan dengan sejarah. Hanya saya ingin menyampaikan begini. Ayat ini Allah menceritakan pada kita satu kisah supaya kita memikirkan betul-betul dan menzikirkan, mengambil pelajaran betul-betul tentang seorang ulama. Saya gunakan istilah ulama karena orang ini Allah beri ayat-ayat Allah. Alim maknanya. Apalagi kalimatnya atainahu. Ata ini seperti mana telah kita pelajari, memberi, dan sesuatu yang diberikan itu adalah sesuatu yang agung, yang besar. Allah gunakan kalimat ata. Alim sungguh. Namanya, tapi katakanlah oke lah, Bal'am bin Ba'ura. Tapi malangnya ilmu yang banyak, pengetahuan tentang ayat Allah yang hebat, itu tidak meresap di dalam hati dia. Dia hanya ada dalam pikiran dia, sekalian.
Otaknya penuh dengan ilmu, otaknya penuh dengan ayat-ayat Allah. Kefahamannya luar biasa. Malangnya tidak meresap di dalam jiwanya. Sehingga perangai dia berbeza sungguh dengan apa yang ada dalam kepalanya. Tindakannya berbeza dengan ilmunya. Bahkan bertolak belakang. Berbeza 180 degree. Karena tidak meresap di dalam hati, ilmu itu ibaratnya hanya menutupi, ya sangat, apa ya, hanya di permukaan. Sebab itu kalimat yang Allah gunakan dalam ayat 175, tengok yang fansalakho. Mungkin ada yang masih ingat dahulu ketika kita bicara ya tentang ayat apa dulu ya. Insalah itu maknanya, makna jemaah sekalian, yang menanggalkan sesuatu yang nipis daripada sesuatu yang lain. Menanggalkan sesuatu yang nipis, bukan tebal, daripada sesuatu yang lain. Itu mana salah. Contoh, kalau orang katalah mengupas ya, mengupas buah mangga, kita buang kulitnya, kita kupas. Ya. Tertangganya kulit mangga yang kita kupas itu mah insalaho. Kenapa? Karena ketebalan kulit mangga itu sangat nipis berbanding isinya. Gitulah. Kereta baru yang hendak dilancarkan ditutup, letak dalam satu podium begitu ataupun panggung, lalu ditutup dengan kain sutra apa nipis kain. Suspense semua wartawan, fotografer semua penuh apa ya bentuk kereta F1 ini. Hendak dibuka lalu tunjukkan, ditarik dia punya penutupnya itu. Apa tuh ya dipanggil itu. Tuh tarik sikit-sikit. Nah, yang ditarik itu kan kain yang nipis. Tertangganya kain penutup yang nipis daripada kereta itu namanya insalaho. Jadi insalaho bukan sekadar telucutnya sesuatu dari sesuatu, tapi juga menunjukkan betapa nipisnya sesuatu yang telucut tadi. Siang oleh Allah ditanggalkan daripada malam dalam surah Yasin. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Tengok. Sebagian tanda kebesaran aku, kata Allah, yakni aku tanggalkan siang daripada malam. Siang aku tanggalkan daripada faidahum mudrimun. Tiba-tiba mereka jadi malam. Ya, karena siangnya sudah ditanggalkan. Kenapa Allah gunakan insalaho? Ya, karena ketebalan siang itu sangat nipis berbanding ketebalan malam. Fakta ilmiah mengatakan. Saya pernah mengatakan begini, jika sekiranya di alam semesta ini hanya ada dua benda langit, satu matahari, kedua bumi, katalah ada dua saja, lalu matahari menyinari bumi, bagian bumi yang dapat sinar matahari akan terang benderang. Siang kita kata. Berapa ketebalan kecerahan bumi siang itu yang menutupi yang terpancar di mata bumi? Ketebalannya hanya 200 km saja. Ketebalan siang itu hanya 200 km. Selepas 200 km hingga matahari hanya gelap gulita. Jarak bumi dengan matahari 91 juta batu. Ya, 150 juta kilometer lah. Ditambah 149 berapa juta kilometer. Coba berapa nilai 200 kilometer dibanding 150 juta. Kan sedikit, hanya 1% kan. Saya itu goresannya salah kok. Karena ilmu yang dimiliki oleh ulama yang su'alim tadi, ya, tidak meresap dalam hatinya, hanya merupakan kefahaman, sehingga tidak meresap, ya mudah tertanggal. Mudah tertanggal. Ini pelik sungguh orang ini. Ilmu banyak,
Karena tidak meresap di dalam hatinya, hanya memenuhi akal pikirannya, orang panggil golongan intelektual, orang panggil dia cendekiawan, orang panggil dia ulama, tapi karena hanya menempel sedikit saja, tidak menyentuh jiwa yang paling dalam, tertanggal begitu mudah sekali. Ya. Kan Bal'am bin Ba'ura ya namanya, jamaah sekalian. Ringkas kata, yakni dia seorang alim dibujuk oleh Yahudi untuk mendoakan tidak baik pada Musa. Ya, Musa didoakanlah agar Musa ini bingung ke gila ke apa. Doanya makbul karena dia mempunyai Ismul A'zam. Dia mau pula disuruh Yahudi memohon pada Allah perkara yang tak baik ditimpa pada Musa. Karena Yahudi berjanji hendak memberikan hadiah yang luar biasa. Menjual agama. Menjual agama. Ulama su. Akhirnya tengok ayat tadi. Fa'at ba'u syaitan. Setan mengikutinya. Bukan dia mengikuti setan. Setan pun jadi pengikutnya. Ya sekalian, kalau sudah ulama di depan, bayangkan. Ya mesti okey lah. Pasti okey. Ini ulama kan di depan. Suk ke tak suk, bila ulama yang sudah dipanggil ulama, itu ramai pengikutnya, ya sekalian. Percayalah. Bila orang sudah bergelar ulama atau dipanggil ulama, terkenal ulama, itu pasti ada pengikutnya. Jangankan yang baik. Ulama yang suk pun ada pengikutnya. Bahkan pengikutnya bukan hanya golongan manusia. Setan pun jadi pengikutnya. Wa'iyadzubillah. Itu bahayanya luar biasa. Sangat-sangat bahaya. Kalaulah ulama ini bertanggung jawab dengan ilmunya. Kefahaman yang dalam, yang hasil pikirannya ini. Lalu ditimbang-timbang oleh akalnya. Guna akalnya menentukan, kalau itu aku terima. Bukan hanya faham, bukan hanya tahu kebenaran, tapi kemudian hatinya terbuka menerima kebenaran itu. Nah, ini sudah sudah bersambung itu antara akal, antara fikir dan akalnya, antara tafakur dan tadzakurnya. Ya tidak. Ia hanya paham, mengerti, tahu, benar ini baik, benar tak baik, tapi tidak meresap di dalam hatinya. Sehingga mudah tertanggal. Coba kalau orang seperti ini jadi ketua. Dan ada pengikut. Subhanallah. Tadi saya katakan. Jangankan ulama yang baik. Ulama yang su pun ada pengikut. Sekejap ini, sekejap itu, sekejap itu. Macam mana? Wa'iyadzubillah. Perumpamaan. Ya Allah berikan pada ulama su ini. Ingat ya sekalian ya, di dalam Al-Quran, ulama su, orang alim, banyak ilmu agama, apalagi ilmu agama, hatam pelbagai kitab, hafal ribuan hadis, tafsirnya sudah ditelan bulat-bulat, ibaratnya lah. Tapi jika ia tidak meresap dalam hatinya, tidak mampu menjadi pembimbing bagi kehidupannya, amalannya bertolak belakang dengan ilmunya. Ulama seperti ini dalam Al-Quran, Allah umpamakan dengan dua makhluk ciptaannya. Satu, Allah umpamakan seperti anjing dalam surah Al-A'raf ini. Famathalu kamathil kalbi, macam anjing, nanti kita ceritakan. Yang kedua, Allah umpamakan seperti khimar, keldai. Dalam surah Al-Jumu'ah ada dua. Ada dua. Saya ulangi. Ada ulama su
Di Al-Quran Allah umpamakan seperti dua makhluk ciptaannya. Dua makhluk binatang ciptaan. Satu diumpamakan seperti anjing. Surah Al-A'raf 176 ini. Dan diumpamakan, diserupakan seperti keledai dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5. Buruk sungguh. Kenapa ya binatang yang Allah jadikan perumpamaan bagi ulama su? Ulama yang menjual belikan hukum hakam Allah. Ulama yang menjual belikan ayat Quran untuk kepentingan sesaat. Kemudian duniawi diumpamakan seperti mana keledai, seperti mana ya anjing. Dalam ini sebenarnya anjing ya. Walhal jika mereka istiqomah dengan ilmunya, ia bertanggung jawab dengan kealimannya, dengan ilmunya itu Allah boleh naikkan makomnya. Allah boleh angkat kedudukannya hingga tempat yang sangat tinggi. Tetapi dia memilih menjadi seperti anjing, ya, menjadi seperti anjing. Kenapa tadi? Dia hanya ilmunya tadi hanya memenuhi di akalnya, sehingga mudah tertanggal, tidak meresap dalam hatinya. Menjadi insalaho, mudah tanggal, karena nipis sekali. Ya, kalau jamaah ingin memahami dengan mudah, insalah itu macam itulah. Tertanggalnya kulit ular. Kan ular biasanya tukar kulit kan. Sekian waktu tertentu ular akan bertukar kulit. Nah, kulit yang lama dibuang kan nipis sekali itu, sangat nipis. Nah, itu namanya insalah. Tertanggalnya kulit ular ketika ia bertukar kulit itu namanya insalah. Bukan tanggal benda yang tebal yang besar, bukan. Sangat nipis. Ya. Baik, jamaah sekalian, yang boleh kita fikirkan gini. Perumpamaan orang ini Allah umpamakan seperti anjing yang sentiasa berjulu tadi. Sebetulnya ya Mas, anjing ini adalah binatang yang cerdik. Semua orang tahu anjing itu binatang yang cerdik, bijak, pandai. Bijak, pandai, cerdik. Lihat sajalah, patuh, amanah. Patuh, amanah, cerdik. Bahkan di hidung dia itu, daya pencium itu luar biasa. Boleh mengesan penjenayah, bayangkan dengan hidung. Boleh mengesan mayit yang ada dalam reruntuhan bangunan. Boleh mengesan pembawa dadah. Bahkan sekarang anjing boleh mengesan penyakit seseorang. Subhanallah. Kan pernah dahulu keluar ya. Ini CD yang asli, ini CD tipu, ini cetak rompak. Ditunjukkan kepada anjing, tolong anjing kesan mana yang cetak rompak. Kita tak boleh bezakan. Ini asli ke ini, ori ke ini, apa ke cetak rompak. Kita pun tak boleh kesan. Diletak dua CD, yang satu ori, yang satu palsu depan anjing. Anjing cium-cium, anjing tunjukkan, ini yang palsu. Apa yang ada dalam hidung anjing? Daya penciumnya dua. Ringkas kata, anjing ini binatang yang bijak. Mulih diajar. Quran sebut dalam surah Al-Maidah, mukallabin itu anjing yang boleh diajar untuk berburu dan amanah. Anjing buruan yang sudah terlatih, bila berburu dan menangkap binatang, kata rusa ke apa, dia hanya ditangkap saja. Tunggu tuannya datang. Dia tidak akan memakannya, walaupun dia itu pemakan daging rusa. Tapi dia tahu, dia menangkap bukan untuk dirinya. Dia menangkap untuk tuannya. Sebab itu amanah. Dia tidak akan dilahap di situ. Dan dia tak makan kecil. Sangat setia.
Oh, tengok. Itu luar biasa. Ya, mana adalah kebaikannya, ada kelebihannya, betul. Tetapi keburukannya dan kesusahannya, tengok, diberi makan pun menjulurkan lidah, tak diberi makanan pun terjulur lidah, suruh kerja pun terjulur, tengah rehat pun terjulur. Jamaah sekalian, itu sebenarnya memerlukan masyakoh yang luar biasa. Kalau kita bayangkan untuk kita ya, masyakoh yang luar biasa. Dipanggil al-luhat kan? Dalam bahasa Al-Quran kata al-luhatu. Luhatu itulah sentiasa menjulurkan lidah terengah-engah itulah. Itu al-luhat. Al-luhat. Jamaah sekalian, laqad sabbahallahu ta'ala hala ulaika alladziina irtaddu 'anil islami biqalbin yalhad. Allah Subhanahu wa taala telah menyerupakan seseorang yang keluar daripada Islam walhal dia faham Islam. Allah umpamakan orang yang alim tentang agama tetapi mengkhianati ilmunya. Allah umpamakan seperti anjing. Sebenarnya daripada dahulu hingga sekarang banyak cendekian ilmuwan ingin tahu apa rahsia di sebalik perumpamaan ini. Apakah ada persamaan antara ulama suq dengan anjing? Pasti adalah sebab Allah yang mengumpamakan. Wajhut tasbih mesti ada. Wajhut tasbihnya mesti ada. Okey, tasbih dari segi baiknya sama-sama alim, cerdas, bijak. Bijak, mengerti, mudah faham. Anjing juga begitu, binatang paling mudah diajar. Tapi keburukannya, sifat penatnya, sifat sengsaranya. Anjing di jamaskan sudah daripada sekian banyak binatang yang paling susah menjalani kehidupan. Betapa tidak? Annal qalba la yahzun al-hawa fi ri'ataihi. Okeylah, kita bernafas dengan paru. Dengan paru-paru. Dengan lang. Dengan semua paru. Anjing pun dengan dua paru-paru. Paru-paru kita, paru-paru lembu, paruan boleh menyimpan oksigen. Sementara paru-paru anjing tidak boleh menyimpan oksigen. Anda bayangkan. Anda bayangkan bernafas dengan paru-paru, menghirup oksigen, tapi oksigen tidak dapat tersimpan oleh paru-parunya. Maksud apa itu? Sehingga dia tidak boleh berhenti bernafas terus. Akan susah tak susah. Boleh menyedot oksigen, tapi paru-parunya tidak mampu menyimpannya. Bayakhudul hawa wa yarzufu bisyaklin mustamir. So dia menyedot, breathe in dan breathe out berterusan, tidak boleh henti. Tidak boleh berhenti. Kita boleh jarang-jarang karena kita ada simpanan, ada stok boleh simpan, alhamdulillah. Bahkan kita boleh tahan nafas 1 minit boleh, yang terbiasa mungkin sampai 5 minit. Tak ada masalah. Anjing tidak mungkin. Ketika anjing perlu oksigen, bergerak perlu oksigen. Dia pula tak reti jalan, asyik lari aja. Bila lari mana perlu tenaga lebih. Perlu oksigen lebih. Perlu pembakaran lebih. Temperature udara badannya pasti akan naik. Panas. Bagaimana ketika dia perlukan oksigen lebih, sementara dia paru-parunya tidak boleh menyimpannya. Oh, nafasnya lagi kan laju. Kalau tidak diimbangi dengan kelajuan nafasnya, ya mungkin boleh kolaps. Setelah lari tentulah temperature badannya naik, suhu badannya naik.
Sementara anjing, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan anjing di jamaah sekalian tidak mempunyai apa yang sampai sebagai pundi-pundi keringat, peluh tidak ada. Di bawah kulitnya tidak ada. Kita kalau panas, dan kita akan keluarkan peluh karena pori-pori kita keluar dari pori peluh. Jadi temperature udara dalam tubuh mudah distabilkan. Udara keluar melalui peluh, mencucur dari seluruh tubuh kulit kita pori-pori. Anjing tidak punya itu. Dia hanya punya pundi keringat di tapak kakinya. Mampukah panas yang banyak dalam yang tinggi dalam tubuh badannya hanya dikeluarkan hanya melalui tapak kaki karena kulitnya tidak mempunyai pori-pori mengeluarkan peluh. Bagaimana supaya panas ini cepat turun? Hanya akan terus membuka mulutnya terus. Anda bayangkan, kalaulah kita diciptakan seperti itu, sehingga lidahnya kering. Anjing ini jamaah sekalian. Pernah tak kita mengalami mulut kering? Mulut kering itu pun sudah tak selesa. Bibir kering, lagi tidak selesa. Lidah kering, lagi tidak selesa. Saya pernah dahulu ada, mungkin jamaah lebih tahu daripada saya. Apa itu nama penyakit itu? Penyakit orang yang tidak punya air ludah itu apa namanya? Jadi mulai sentiasa kering, karena air ludah tidak ada, air liur tidak ada. Apa nama penyakit itu? Dulu ada seorang jamaah saya, ya duduk di kawasan Pucung gitu dulu. Jamaah sangat baik, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya. Penyakitnya itu. Dan adik-beradik ada juga yang macam itu. Mulutnya ada saya punya penyakit, jadi mulut saya ini tak keluarkan air ludah, sentiasa kering, liur pun tak ada. Ya, dengan takdir Allah umurnya tidak panjang. Itu semacam penyakit. Tak tahu macam mana boleh tidak mengeluarkan air ludah. Anjing itu sepanjang hayatnya. Itu simbol kesusahan hidup. Tidak tenang. Sehingga duduk pun terpaksa. Pertama, dia perlu bernafas, menyedot oksigen, sementara parunya tidak mampu menyimpannya. Keduanya, untuk segera menstabilkan suhu udara dalam badannya, kalau panas, ya mesti dikeluarkan. Nah, kita banyak. Mulai mulut ada, hidung ada, melalui peluh. Nah, peluh biasa. Oh, itu paling cepat sekali. Berpeluh, lagi bagus. Kadang-kadang orang tak suka berpeluh. Wah, peluh itu bagus. Ini peluh cepat-cepat cari kipas angin. Cepat. Sedangkan nak berpeluh itu pun berusaha lebih. Ya, peluh itu bagus. Malah cepat-cepat cari kipas angin. Kalau kita tengok orang-orang yang ahli-ahli sukan, bila berpeluh, malah pakai jaket. Karena memang supaya peluh habis. Anjing tidak mungkin mengeluarkan peluhnya melalui kulitnya. Karena tidak ada pundi-pundi peluh di bawah kulitnya. Tak ada pori-pori. Hanya melalui tapak kakinya yang kecil. Dan tidak mungkinlah panas yang begitu tinggi hanya dikeluarkan melalui tapak kakinya. Mau tidak mau, kalau ingin cepat, dengan mulutnya. Sedangkan kita tahu jika suhu sudah terlalu panas, anjing boleh jadi pingsan. Dan pastinya akan membahayakan keselamatan dirinya. Jadi ketika Allah mengumpamakan ulama su macam anjing, itu daripada sisi kesusahannya ini. Binatang yang paling susah hidupnya, menjalani kehidupan susah. Tapi bagi anjing mungkin tak merasa susah karena Allah memang kehendaki begitu. Sekarang kita banding, kita bayangkan kalaulah manusia dicipta seperti itu. Susah, tidak akan tenang. Tidak akan tenang. Nah, orang yang alim, ulama tapi ulama su jamaah sekalian. Pandai, pintar,
boleh diajar, boleh menerima pelajaran. Hebat, boleh menyelesaikan berbagai masalah. Tapi malangnya, karena ilmunya tidak meresap dalam hati, hidupnya jadi susah, memilih jalan susah. Kalau dia mau, Allah boleh beri dia jalan yang mudah, naik ke langit. Ke Sidratul Muntaha lah istilahnya makomnya. Tapi dia memilih terpacak di bumi. Ilmu yang banyak tidak dapat meningkatkan makomnya di sisi Allah sikit pun. Sikit pun. Kadang-kadang kita heran. Saya fikirlah dari segi ketaatan lah. Dari segi ketaatan. Anjing dan kucing, anjing lagi taat, lebih bermanfaat kan, boleh membantu kita. Tapi tidak mengubah statusnya daripada najis menjadi suci. Setaat manapun anjing, sehebat manapun anjing, seamanah macam dia awak tetap anjing dan awak tetap najis bagi kami. Masya Allah. Awak tetap najis bagi kami. Sementara pada kucing, tengok. Kucing, walaupun kamu tidaklah, ketaatanmu kepada aku tidaklah sehebat ketaatan anjing pada aku, tapi kamu suci. Kan Islam anggap kucing ini suci. Ini perumpamaan yang menarik. Kalau kamu mau orang aku yang alim, aku boleh naikkan kamu tinggi. Tapi kamu tetap memilih dipacak di bumi, dia akan naik. Tengok, sebijak manapun anjing, dia tetap najis, terpacak di bumi. Karena masih kalah dengan kucing, ya. Masih kalah dengan kucing. Kucing apa jasanya kepada manusia? Paling-palinglah manusia hanya merasa seronok tengok. Kucing pun tak tahulah dikasihani. Mungkin. Tapi dianggap sebagai binatang yang suci. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kita jemaah sekalian. Sesungguhnya anjing menjulurkan lidahnya, membuka mulutnya itu bukan hanya setelah ia lahir ke dunia. Bermula daripada ia tercipta di perut ibu, ya, takkan ibunya. Ibu anjing ke mak anjing? Mami anjing. Itu sudah ternganga itu mulutnya itu. Wal ajib anna hadzal luhat, yang ajaib bahwasanya sifat anjing yang setia menjulurkan lidahnya, terhengah-hengah bernafas kuat ini. Yabda'u ma'al kalbi, ini telah dimulakan oleh anjing ini mundu ayyakuna janinan fi batni ummihi. Bermula ia dari semasa ia masih menjadi janin dalam perut ibunya, maknya, maminya, induknya. Wala yatawaqqaf illa ma'a mautihi. Dan anjing akan terus luhas, tidak akan berhenti kecuali setelah ia mati. Maknanya bermula daripada janin lagi dalam perut hingga mati, ia akan terus menukar kepayahan. Wa iyadzubillah tumana'udzubillah. Luar biasa perumpamaan ini. Ya, luar biasa. Jadi kita suruh dia lari ke, dia berhenti ke, kita suruh makan ke, tidak habis makan ke, lapar ke, kenyang ke, suruh bekerja ke, tak bekerja ke, bagi bebanan, kita bebanan ke, tangkap buruan ke, lepas rehat ke, macam itulah. Dan yang paling kita tak boleh bayangkan, bagaimana makhluk hidup yang bernafas dengan paru-paru, menghirup oksigen dengan paru-paru, tapi paru-parunya tidak mampu menyimpannya. Sehingga dia terus tak boleh berhenti bernafas. Karena setiap oksigen yang disedutnya
terus digunakannya, kena tambah lagi, tak boleh. Tak boleh. Tidak boleh berhenti, dan tidak berhenti bermula daripada ketika ia masih dalam perut ibunya hingga matinya. Fal qalbu yalhatu min qillati oksigen. Dia terus bernafas karena kurangnya oksigen. Li'annahu la yahzunu ay kamiyatin min oksigen. Karena dia tidak dapat, paru-paru tidak akan menyimpan sedikit pun oksigen yang diperlukan oleh tubuhnya untuk pembakaran. Bi'aksil insan, berbeza dengan kita manusia. Manusia alladhi tahzunu ri'ataihi kamiyatan mahdudah oksigen. Boleh menyimpan dalam kadar tertentu oksigen yang kita sedot, dan ini adalah rahmat Allah yang sangat besar. Yang sangat besar. Jadi orang yang menjual agama, orang yang apa istilahnya ya, jalan menjual agama lah lebih tepatnya, diumpamakan seperti anjing. Saya lebih suka gunakan istilah karena ini yang dikatakan oleh Mufassir baru, dipanggil ulama su. Ulama su, orang yang menunggangi agama, bahasa saya. Agama menjadi tunggangannya, menjadi alatnya untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Mungkin tidak disadarinya. Sedangkan orang yang beragama ini jemaah sekalian, orang beragama, orang punya agama ini, orang yang punya pengaruh. Bayangkan, orang punya pengaruh, pasti ramai yang mengikutinya. Ima jujur ataupun tidak jujur. Sekarang bagaimana jika orang yang punya ilmu agama, yang punya pengikut, punya pengaruh besar ini, tiba-tiba menyelewengkan agamanya dan diikuti. Wa'iyadzubillah. Bukan hanya dia saja yang sesat. Orang yang sesat. Bahkan dalam ayat ini lebih dahsyat. Ulama su yang memperalat agama untuk kepentingan sesaat, itu bukan hanya diikuti oleh manusia yang taksub, bahkan menurut ayat tadi, fa'atba'ahu syaitan. Setan pun rela menjadi pengikutnya. Kalau selama ini kita dengar ayat, orang yang mengikuti syaitan itu orang yang sesat. Bagaimana kalau orang itu sendiri, setan pun menjadi pengikutnya? Agak sesat atau tak sesat? Jika kita mengikuti kata setan, itu pun kita sesat. Bagaimana kedudukan kita jika setan pun jadi pengikut kita? Subhanallah. Wal'iyadzubillah. Itulah bahayanya jika orang hanya berpikir, koleksi pikir. Tetapi Islam sebenarnya menyuruh, bila kita sudah berpikir, memahami apa yang kita fikirkan, hendaklah kita menimbang-nimbang untuk mengambil keputusan. Menerima ataupun tidak, meyakini ataupun tidak. Nah, yang akan mempertimbangkan menerima atau tidak, elok atau tidak, apa-apa untuk ruginya, kalau kita mengambil iman atau menolak, itu kerja hati. Lebih tepatnya kerja akal. Kerja akal. Ulama su ini nampaknya hanya punya fikir yang cerdas, tetapi punya akal yang lemah. Bayangkan. Di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang alim seperti ini tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan ia tidak ubahnya seperti anjing. Kalau dalam bahasa agama, istilah yang mudah, orang ini hanya diberi ilmu
tetapi tidak diberi hikmah. Dalam bahasa agama, orang ini hanya diberi ilmu, tetapi tidak diberi hikmah. Apa bezanya? Mari kita lihat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah lihat surah Al-Baqarah. Lihat surah Al-Baqarah ayat yang ke-269. Al-Baqarah 269. Saya ulangi, orang yang Allah sebutkan dalam kisah ini, okelah kata Musa namanya Bal'am bin Ba'urah ya. Dia diberi ilmu, memori otaknya penuh dengan ilmu, tapi dia tidak diberi hikmah. Inilah hasilnya. Sehingga mudahlah dia menanggalkan daripada ilmunya. Tertanggal. Sehingga antara ilmu yang dimiliki dengan tindakan, dengan perbuatan, dengan jalan hidup yang dipilih bertolak belakang. Orang yang hanya ada ilmu tapi tidak diberi hikmah pasti akan mudah menjual belikan ilmunya itu. Tidak punya prinsip, tidak punya pegangan yang kuat. Karena dalam pikiran dia tanda aras kaumnya bukan hanya betul atau salah, bukan lagi. Orang yang ada ilmu tapi tidak hikmah, ini pandangan hidupnya bukan betul atau salah, bukan. Lurus atau bengkok, bukan lagi. Yang jadi panduan hidupnya yakni menguntungkan atau tidak, bahaya atau tidak kalau gitu. Pertimbangannya menguntungkan atau tidak, bukan betul atau salah. Hina tak hina? Sangat hina. Ilmu ada tapi hikmah tidak ada. Sekarang tengok ayatnya. Orang yang puja Allah pada orang hikmah. Yu'til hikmah mayyasha. Allah memberikan hikmah itu pada siapa yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmah, dan siapa saja yang diberi hikmah, dapat hikmah, bukan ilmu ya, ini hikmah. Faqad utiya khairan katsira. Sungguh ia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Orang yang dapat hikmah, orang akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Sungguh menarik. Dan tidak ada orang yang menjadikan ini sebagai peringatan kecuali ulul albab. Kalau boleh saya simpulkan, salah satu ciri ulul albab yakni orang yang bukan hanya diberi ilmu, tapi dia diberi hikmah. Nah, pertanyaannya, apa itu hikmah? Dalam bahasa Melayu dikatakan kebijaksanaan. Hikmah itu kebijaksanaan. Apa itu bijaksana? Ya, bijaksana, bijaklah. Orang itu bijak. Bijak itu maknanya pandai lah, bijak. Bijak pandai. Pandai lain, bijak lain. Bijak itu bijaklah. Kita mesti bijaksana dalam hal ini. Saya tidak tahu, jamaah boleh buka sendirilah kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, apa itu mana bijak. Yang saya tanyakan bukan apa itu bijaksana. Yang kita bicarakan apa itu hikmah. Bukan apa bijaksana. Adapun hikmah diterjemahkan bijaksana,
itu cerita lain. Yang pasti kita nak bicara apa itu hikmah kata agama, bukan apa kata makna bijaksana. Hikmah itu ya mas sekalian, ini pengertian yang saya pegangi hingga hari ini ya. Muwafaqatul ilmi wal amal. Itu hikmah. Hikmah adalah muwafaqatul ilmi wal amal. Persesuaian antara ilmu dan perbuatan. Itu hikmah. Ilmu lain, perbuatan lain kan. Awak ada ilmu? Ada. Dia ada ilmu? Ada. Dia ada perbuatan? Ada. Apakah ilmunya, adakah perbuatannya sama dengan ilmunya? Atau adakah ilmunya itu diwujudkan, dizahirkan oleh perbuatannya? Itu cerita lain. Ilmunya ada, perbuatan, tapi seringkali lah perbuatan yang dilakukan tak sama dengan ilmu yang dia fahami. Seringkali ilmunya itu tidak diwujudkan dalam amalan. Kalau itu dia hanya ada ilmu, hanya ada perbuatan, hikmah tidak ada. Hikmah itu persesuaian antara ilmu dan amal. Semua kita tahu, jemaah sekalian, bahwa mengumpat itu hukumnya haram. Betul? Semua sudah tahu. Itu ilmu. Mana tahu? Dalilnya ada. Surah Al-Hujurat. Larangan jelas. Dalam hadis Nabi sangat banyak. Apa hukumannya? Oh, azabnya berat. Sangat berat. Kami tahu. Maknanya kita sudah ada ilmu. Tetapi, jika kita dah tahu hukum mengumpat itu haram, bahkan tahu dengan dalil-dalil sekaligus, sebenarnya jika kita terus mengumpat, amal kita mengumpat, kita hanya ada ilmu, kita hanya ada amal. Ilmunya betul, amalnya tak betul. Hikmah tidak ada. Hikmah itu jika ilmu yang kita fahami tadi, kita amalkan. Amal kita sesuai dengan ilmu kita. Karena kita tahu mengumpat itu dilarang, maka kita pun tidak mengumpat. Maka saat itu kita dapat hikmah. Kita tahu benda itu disuruh, lalu kita buat. Kita dapat hikmah. Sebab itu Allah kata, siapa yang Allah bagi hikmah, dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Pasti. Karena setiap yang diketahui, yang benar yang diketahui, akan dilakukannya. Setiap kesalahan yang diketahui, pasti akan ditinggalkannya. Banyaklah kebaikan yang ditahui. Orang yang diberi ilmu banyak, belum tentu dapat kebaikan banyak. Paham tak? Orang yang punya ilmu banyak, belum tentu mendapat kebaikan yang banyak. Ia baru mendapatkan kebaikan yang banyak, sebanyak ilmu yang dimiliki, jika perbuatannya sesuai dengan ilmunya. Itu hikmah. Sebab itu istilah kami dahulu, hikmah itu ialah ilmu amaliyah atau amal ilmiah. Itu hikmah. Ilmu yang amaliyah, ilmu yang diamalkan, atau amal yang ilmiah, amal yang berdasarkan ilmu. Pilih satu di antara dua, terpulang. Kalau kita beramal, pastikan amal kita berdasarkan ilmu yang betul. Jika kita punya ilmu yang betul itu, pastikan kita amalkan. Maka kita dapat hikmah. Dan itulah ciri khas ulul albab. Ciri khas ulul albab. Mungkin ulul albab tidak perlu punya ilmu banyak. Mungkin ilmunya tidak banyak, tetapi semua ilmu yang telah dimiliki itu yang betul diamalkan semuanya. Banyak pahalanya, banyak kebaikannya. Lebih-lebih lagi jika ilmunya banyak. Dan amalnya pun banyak sesuai dengan ilmunya. Lagilah meningkat maqam ulul albabnya. Paham ya?
Sebab itu ketika kita sedang rajin selama ini tentang proses belajar. Belajar itu menambahkan ilmu, jamaah sekalian. Di bilik kuliah, di bilik ajar ini kita menambahkan kefahaman. Bagus, jawabannya. Tapi ada tugas yang lebih besar daripada itu. Selepas kita tahu, nanti kita amal atau tidak. Itu yang mustahaknya. Kalau kita tidak beramal, ya kita tak ada hikmah. Kita bukan ulul albab. Kalau amalan kita berbeza dengan ilmu yang kita pelajari, yang benar kita pelajari, wa'iyadzubillah, minta maaf, Allah bagi tahu kita perumpamaan macam anjing. Perumpamanya macam keledai. Jangan-jangan yang Allah umpamakan macam anjing dan keledai itu termasuk kita. Dalam surah Al-Jumu'at, macam keledai. Macam keledai, wa'iyadzubillah. Inilah peringatan bagi yang sangat keras. Bukan sinikal ya, sangat keras. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bercakap sinikal. Tidak mungkinlah firman Allah bersikap sinis sekali. Ya itu terus peringatan yang tegas. Mudah-mudahanlah peringatan bagi saya. Alhamdulillah kalau dikongsi bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu yashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.